Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali saya bisa menjumpai kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf karena pada Selasa dan Kamis kemarin di dalam konten Indah Bersamamu kami tidak bisa hadir karena sejak kepergian kami di dalam rangka Mission Tour 26 Maret sampai 1 Juli kemarin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami mengalami begitu banyak hal yang luar biasa di dalam pelayanan kami maupun di dalam perjalanan kami. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa, sehingga saya boleh katakan kalau hari ini kami masih ada, itu semua cuma karena anugerah Tuhan. Bagaimana detailnya hari Selasa besok di dalam konten Indah Bersamamu, saya akan menyampaikan kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Dia meluputkan kami dari mara bahaya sehingga kami masih ada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sejak kepulangan kami tanggal 1 Juli kemarin, kami tidak bisa membuat konten yang untuk hari Selasa dan Kamis minggu kemarin dikarenakan kami bersepakat seiring dengan adanya himbauan pemerintah, maka kami memutuskan juga untuk lockdown masing-masing di tempat kami, sehingga kami tidak bisa bersatu untuk membuat konten ini. Nah, baru pada hari ini kami bisa hadir kembali di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk segala hal, perhatian dan segalanya. Terpujilah nama Tuhan. Jadi nantikan hari Selasa besok di dalam Indah Bersamamu, saya akan menyampaikan bagaimana perlindungan Tuhan atas hidup kita begitu sempurna. Nah, untuk kali ini saya mau membahas dengan tema kunci mujizat, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelumnya tentunya kita harus bersatu hati terlebih dahulu untuk berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pemilik hidup kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini kami kembali boleh sharing dengan satu dengan yang lain mengenai apa yang kami perlu buat, apa yang perlu kami sikapi, apa yang perlu kami responi di tengah-tengah masa pandemi yang berkepanjangan ini, sehingga kami boleh terus mengalami kuasa-Mu, sehingga kami boleh terus mengalami mujizat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa kalau sampai hari ini kami semua dalam keadaan sehat, kalau sampai hari ini kami semua dalam keadaan baik. Dan kalaupun ada di antara kami hari ini yang mungkin sedang beristirahat oleh dikarenakan keadaan yang kurang baik atau kurang sehat, tapi kami percaya kuasa-Mu akan menjamah dan memulihkan setiap kami dimanapun kami ada dan dalam situasi apapun kami ada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, terpujilah nama-Mu Bapa. Roh Kudus tuntun kami di dalam pembacaan firman-Mu dan di dalam sharing kali ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, kita mau membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 55, Bapak Ibu Saudara. Yesaya 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini sedang melihat dan mendengarkan tayangan ini. Bapak Ibu Saudara boleh membuka firman Tuhan dari kitab Yesaya 55 ayat yang pertama sampai 13. Tapi izinkan saya memohon untuk Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini tengah berada dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Judul dari perikop ini, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai, semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?
Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan dan karena Yang Maha Kudus, Tuhan Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Tuhan kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sesungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Saya mau mengutip sekali lagi Bapak Ibu Saudara ayatnya yang ketiga tadi. Dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Saya yakin semua kita seringkali dengar ya kata-kata bijak ini. Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut, dengan tujuan yang sangat jelas. Apa tujuannya? Yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. 2 telinga, 1 mulut. Banyak dengar, sedikit bicara. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, pada praktek hidup sehari-hari, ternyata yang terjadi justru kebalikannya. Saya yakin semua kita setuju. Kebalikannya. Banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Mudah sekali berkomentar, mudah sekali menghujat, mudah sekali menghakimi, mudah sekali mengkritik, mudah sekali menggosip.
dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara di dalam masyarakat kita hari-hari ini, bahkan jangankan di masyarakat. Berapa banyak kita sendiri juga seringkali melakukan hal yang sama. Padahal Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan jelas-jelas sudah diperingatkan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di dalam kitab Amsal 10 ayat yang ke-19. Orang begitu dengan mudah lebih banyak berbicara, mengomentari, mengkritik, dan kadang-kadang saya heran Bapak Ibu Saudara dengan istilah populernya netizen, Bapak Ibu Saudara ya, kita lihat di YouTube, kita lihat di medsos, di mana seringkali banyak orang berantem, mengumbar kata-kata yang tidak pantas dan sebagainya. Namun sayangnya justru hal-hal yang seperti yang disukai. Nah, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab firman Tuhan sudah memperingatkan kepada setiap kita, dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran. Jadi kalau nggak mau banyak pelanggaran, sedikit aja bicara. Tuhan berfirman melalui Yesaya, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Ini Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan meminta kita sebagai umatnya untuk menyendengkan telinga kita dan datang kepadanya. Dan untuk mendengarkannya. Sebab lebih lanjut dikatakan, "Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Kita baca tadi itu di dalam ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan ingin agar kita senantiasa menyendengkan telinga kita dan mendengarkan Dia bicara. Selama ini tanpa disadari, kita terlalu sibuk berbicara kepada orang lain. Jelas-jelas orang sudah tidak suka, tapi kita terus saja bicara. Dan kalaupun kita berbicara kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu pun hanya karena kita terdesak. Di dalam doa-doa yang dipenuhi dengan segala segudang permintaan. Dan berapa banyak pada waktu kita datang sama Tuhan, kita membawa catatan, rentetan permintaan kita sama Tuhan, kita langsung berbicara banyak sama Tuhan, dan tidak memberikan kesempatan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita tidak menghiraukan perkataan Tuhan. Dan tentunya hal ini sangat menyedihkan Tuhan. Coba bayangkan kalau kita bicara sama orang dan kita tidak berikan kesempatan untuk berbicara. Tuhan tidak ingin yang lain dari kita. Tuhan tidak ingin harta kita. Semua harta yang kita punya itu punyanya Tuhan, yang dititipkan, yang dipercayakan kepada kita. Tuhan juga tidak menginginkan kesibukan kita akan pekerjaan Tuhan. Makanya Marta pun ditegur oleh Tuhan. Yang Tuhan mau seperti Maria, mendengar. Kapan kita bisa dengar? Pada waktu kita diam. Selama kita terus bicara, bagaimana kita bisa mendengar? Apa yang kita bisa dengar? Kita tidak beri kesempatan kepada lawan bicara kita untuk berkata-kata.
So sad Bapak Ibu Saudara. Tuhan cuma ingin fellowship. Persekutuan. Persekutuan itu harus dua arah. Nggak bisa cuma satu arah. Nggak bisa cuma kita datang sama Tuhan. Amin, bye. Tuhan selalu menunggu waktu di mana kita mau datang kepada Dia, mengungkapkan isi hati kita, dan mendengarkan Dia berbicara. That's it. Tuhan cuma ingin itu. Sebab pada waktu kita mendengar apa yang dibicarakan Tuhan, percayalah itu untuk kebaikan kita sendiri. Dia ingin memberitahu banyak hal kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan, tentang bagaimana sikap kita menghadapi kenyataan, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan dia seringkali mau membisikkan kepada kita tentang jalan keluar yang dia berikan bagi kita di dalam menghadapi setiap persoalan dan masalah dalam hidup ini. Di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-20 dikatakan engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Kata-kata ini keras loh Bapak Ibu Saudara. Bukan sindiran halus ini, sudah teguran ini. Engkau melihat banyak tapi tidak memperhatikan. Lalu apa yang diperhatikan? Engkau memasang telinga tapi tidak mendengar. For what? Lalu untuk apa memasang telinga kalau tidak mau mendengar? Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal lain yang Tuhan inginkan dari kita selain Dia ingin sekali berbicara kepada kita. Dan Dia mau kita dengar-dengaran akan Dia. Seringkali kita berdoa, terus kita minta sesuatu dari Tuhan. Tentang jalan keluar, mungkin batas persoalan kita, tentang pertolongan lah, dan sebagainya. Lalu kita tidak dapat apa-apa, lalu kita marah sama Tuhan seakan Tuhan itu tidak peduli. Padahal kita sendiri yang gak mau dengar Dia. Gak ada orang ngomong sama Tuhan, lalu Tuhan gak dengar. Firman Tuhan berkata apa dengan jelas? Bahkan seruan yang tertahankan sekalipun Dia mendengar. Artinya seruan itu tidak terucapkan loh Bapak Ibu Saudara. Seakan kita ini udah sesak dengan permintaan mungkin atau permohonan atau apa whatever itu, sehingga kita tidak bisa sampai berkata-kata lagi, tapi itu pun Tuhan dengar loh. Dan pada waktu Tuhan mendengar, Tuhan bukan cuma menjadi pendengar yang baik, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang bertindak. Dia selalu bekerja. Di belakang kita Dia tidak pernah berhenti bekerja. Namun sekali lagi, cara kerjanya tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan apapun. Tapi percaya Dia bekerja. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bagaimana Tuhan mau bicara? Tuhan itu sudah mungkin kehabisan cara untuk berbicara kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah bicara kepada kita lewat berbagai cara. Termasuk melalui hamba-hambanya. Melalui keadaan. Melalui kejadian.
Kemarin saya putar Netflix dan saya melihat tentang pemandangan begitu, ciptaan Tuhan. Waktu saya lihat itu kebesaran Tuhan, di situ saya merasa, ya Tuhan, apa sih saya ini? Apakah manusia dibandingkan dengan karyamu yang seperti ini? Tuhan bisa bicara lewat situasi, keadaan, bahkan malapetaka sekalipun. Dan saya yakin pandemi ini Tuhan mau bicara banyak hal kepada setiap umatnya. Tapi banyak orang gak dengar. Mereka cuma melihat apa yang terjadi lalu kemudian menggerutu. Di dalam segala sesuatu yang terjadi, pasti ada maksud dan rencana Tuhan di balik semuanya itu. Yang mungkin tidak semuanya kita bisa pahami, karena memang tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Tuhan sudah mencoba berbicara begitu banyak kepada setiap kita lewat begitu banyak macam cara. Namun seringkali kita tidak mendengar, tidak memperhatikan. Makanya tadi dikatakan kau melihat tapi tidak memperhatikan. Kejadian-kejadian, situasi, apapun, itu pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Tapi kita tidak memperhatikan. Tuhan bicara lewat ini, lewat itu, kita tidak mendengarkan. Mendengarkan Tuhan berbicara adalah langkah untuk menuju kehidupan dan berkat. Sebab apapun yang Tuhan bicarakan kepada kita, pasti tentang kehidupan dan berkat yang Dia sudah sediakan. Namun seringkali semuanya itu missed. Semuanya hilang. Kesempatan-kesempatan baik, momen-momen yang baik, kita kehilangan semua itu karena kita tidak melihat dan tidak mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nuh adalah contoh orang yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ketika Tuhan berfirman untuk memberitahukan segala rencananya, saya baca itu dalam kitab Kejadian 6 ayat ke-13 sampai 21. Bagaimana Tuhan berfirman memberitahukan kepada Nuh segala rencananya. Nuh mendengarkannya dengan baik. Lalu bukan cuma dengar, lalu dia melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Karena mau mendengar dan taat melakukan apa yang Tuhan firmankan, Nuh dan seisi keluarganya selamat dari air bah yang menenggelamkan bumi ini. Oleh karena apa? Mendengar dan taat. Melakukan. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak dari kita daripada taat, malah seringkali justru berontak. Ketika doa-doa yang kita sampaikan seakan tidak didengar. Ketika doa-doa belum beroleh jawaban dari Tuhan. Seringkali sikap hati seseorang langsung berubah. Yang sebelumnya begitu percaya, kini mulai timbul kebimbangan dan keraguan-raguan terhadap janji Tuhan. Mulai ragu, benarkah Tuhan sanggup menolong? Apakah Tuhan sanggup menolong?
Apakah Tuhan sanggup mengubah keadaan ini? Apakah janji Tuhan itu hanya berlaku bagi orang-orang di zaman Alkitab dan tidak lagi relevan dengan kehidupan orang percaya yang hidup di zaman seperti sekarang ini? Bapak Ibu Saudara, Tuhan sekali-kali tidak pernah ingkar janji. Dengan apa yang dijanjikannya. Karena dia bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jaminan ini kita dapat di dalam kitab Bilangan 23 ayat yang ke-19. Salah satu bukti adalah hal pembagian tanah Kanaan. Pada masa sebelumnya Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan. Suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran 3 ayat yang ke-8. Kita baca di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-8 tentang tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih 12 orang sebagai perwakilan dari setiap suku-suku yang ada di Israel untuk mengintai dan mengamat-ngamati secara dekat negeri yang dijanjikan Tuhan tersebut. Namun yang disesalkan adalah dari 12 orang yang diutus Musa, ternyata hanya 2 orang saja yang memberikan respon positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Akhirnya hanya mereka berdua lah yang masuk ke tanah Kanaan, alias mengalami penggenapan janji Tuhan. Mazmur 12 ayat 7 berkata apa? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Sesungguhnya Tuhan itu rindu memberkati anak-anaknya. Kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu Saudara rindu diberkati Tuhan? Oh, pasti semua bilang, oh tentunya sangat rindu diberkati Tuhan. Tapi sesungguhnya Tuhan itu jauh lebih rindu untuk memberkati kita daripada kita rindu diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa yang sangat baik. Dia ingin melihat hidup kita anak-anaknya selalu dalam kelimpahan. Mana ada seorang Bapa ingin melihat anaknya susah? Nggak ada. Dan kalau Bapa di dunia saja seperti itu, apalagi Dia Bapa yang teramat-amat sangat baik. Bahkan saya selalu katakan kebaikannya keterlaluan. Terlalu baik. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara, kita sendiri yang tidak memiliki respon hati yang benar di saat menantikan janji Tuhan tersebut. Kita bersungut-sungut dan mengeluh, mengomel, pesimis, dan tidak lagi sabar menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya.
akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Oh, Bapak Ibu Saudara, kita rindu satu saat Tuhan berkata kepada setiap kita, hambaku Jeffrey, hambaku Sarkis, hambaku siapapun itu, ganti dengan nama kita masing-masing. Karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Respon hati yang benar sangat diperlukan supaya janji Tuhan dapat digenapi dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini kita belum menerima penggenapan dari janji Tuhan, pasti karena kita memiliki respon hati yang salah. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai respon kita akan perenungan ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk memperkatakan iman kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama berkata, ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Sama-sama katakan, ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancangan-Mu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memulai rancangan karyanya atas hidup kita, apakah hanya untuk berhenti di separuh jalan? Oh tentunya tidak. Apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita, apa yang Dia sudah buat dari awal, segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, Dia pasti akan menggenapinya sempurna. Namun dengan satu syarat, bahwa kita tetap bersandar, berserah sepenuhnya, dan percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin untuk mencapai penggenapan rencananya, Dia mengalihkan kita kepada belokan-belokan yang kita tidak bisa kendalikan, jalan-jalan yang tidak menyenangkan, dan sebagainya. Kita tetap harus setuju dengan jalan-jalan Tuhan, sekalipun mungkin tidak bisa kita pahami. Sebab apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, pasti ujung-ujungnya untuk menggenapi segala rencana dan rancangannya atas hidup kita. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita mau katakan,
tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Dengan iman katakan, ku tahu rencanamu tak pernah gagal bagiku. Ku tahu rancanganmu indah pada waktunya. Walau ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, namun satu hal ku tetap percaya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah gagal menepati janjinya bagi orang yang berharap padanya. Tuhan tak pernah lalai menggenapi firman-Nya bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Selamanya takkan pernah berhenti percaya. Selamanya takkan pernah berhenti untuk berharap hanya kepadamu. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu sempurna. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan saat ini dengan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, dengan kepercayaan yang utuh kepada Tuhan, dan tanpa sedikit pun ragu-ragu akan kasih dan kuasa-Nya, akan apa yang dapat Dia lakukan, akan apa yang dapat ubahkan dalam hidup kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang terlalu mampu untuk melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang kita bisa bayangkan. Sebab Dia adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan pembuat keajaiban, dan Tuhan yang dimana di dalam Dia tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang sering kali justru Dia lakukan atas hidup setiap kita. Itu sebabnya letakkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya, sebab Dia yang lebih tahu tentang rencana dan rancangan-Nya atas hidup kita selamanya. Hanya Engkau-lah pemilik hidup kami, penentu jalan kami.
hanya Engkau. Bapa sumber penghiburan. Di saat segala sesuatu terjadi, sesuatu yang berjalan salah dan kacau dalam hidup ini, dan semua hal ini telah membuat kami begitu bersedih, terluka, dan patah hati. Semua ini menyadarkan kami akan begitu lemahnya kami menghadapi hidup ini. Kami tidak pernah mampu menemukan jalan kami sendiri. Di saat kami harus melewati badai kehidupan yang keras dan menggelora ini, itu sebabnya kami memilih untuk berlari kepadamu. Karena kami perlu untuk merasakan kehangatan terang kasih-Mu lagi. Kekuatan yang daripadamu lagi, Bapa. Kami tahu bahwa Engkau dapat melihatnya dan akan melimpahkan penghiburan yang kami cari dan sangat kami butuhkan di tengah-tengah kelemahan kami. Kami akan melihat kuasa-Mu yang nyata, rencana-Mu yang sempurna. Kami ingat penghiburan yang Engkau berikan kepada Hana di dalam kepedihan hatinya. Kami ingat penghiburan yang Engkau berikan kepada Daud di tengah depresinya. Kami ingat penghiburan yang Engkau berikan kepada Yusuf di dalam perlakuan yang tidak adil kepadanya. Kami ingat penghiburan yang Engkau berikan kepada semua kehidupan orang lain yang tidak terhitung banyaknya. Mereka semua telah ditenangkan oleh penghiburan dan pengertian-Mu. Sehingga kami semua kuat menghadapi dan menjalani segala yang ada di hadapan kami. Bahkan di tengah kelemahan yang masih ada pada kami akan selalu melihat bagaimana Engkau menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa itu. Kami selalu memegang janji-janji-Mu, karena kami tahu tidak akan pernah satu pun Engkau ingkari. Kami hidup hanya oleh karena janji itu. Kami ada hanya karena mempercayai janji-janji-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapa sumber segala penghiburan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemimpin kehidupan, dan di dalam Roh Kudus yang adalah penolong di dalam kesesakan. Biarlah berkat yang terbaik daripada Tuhan, daripada Bapa dan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.